Pastinya families dalam keadaan yang luar biasa kan? Nah sebelum kita mulai ibadah hari ini, ayo kita simak info-info seputar gereja kita terlebih dahulu. Selamat datang bagi para pengerja dan jemaat. Ibadah raya di GBI-WTC Cilegon ada 2 kali jam ibadah, yaitu pukul 8 pagi dan setengah 11 siang. Untuk pengerja, jangan lupa ikut doa pra-ibadah yang diadakan pukul 7 pagi. Khusus ibadah raya kedua akan disertai dengan ibadah sekolah minggu untuk anak berusia balita sampai dengan kelas 6 sekolah dasar. Yuk papa mama, ajak anak-anak Anda untuk ikut ibadah sekolah minggu. Families, jika Anda saat ini sedang mengalami masalah atau pergumulan, jangan ragu untuk berbagi di Kersel Anda masing-masing. Jika Anda belum memiliki Kersel, Anda dapat mencari Kersel terdekat di daerah rumah Anda dengan fitur Find Kersel yang ada di WTC Apps. Anda dapat mengajukan formulir pendaftaran pada menu Join Kersel atau menghubungi ketua Kersel di nomor yang tertera di layar. Jika Anda sudah join Kersel, mari kita tertanam dan bertumbuh bersama-sama. Divisi Praise and Worship sedang membuka perekrutan for families. Perekrutan ini terbuka bagi saudara yang bertalenta di worship leader, singer, pemusik multimedia, soundman, lighting, dan juga penari. Dan bagi kalian yang bertalenta di bidang ini dan rindu melayani bersama GBI WTC Cilegon, boleh banget ikut perekrutan ini ya. Selain itu, Divisi Praise and Worship juga membuka kelas untuk pemusik dengan syarat memiliki dasar musik dan bersedia untuk mengikuti wawancara, tes, dan prosedur lainnya. Bagi yang tertarik, dapat mendaftarkan diri saudara dengan menghubungi Om Uki Pratama dan Om Agung Mates di nomor yang tertera ya. Bagi families yang membutuhkan pelayanan baptisan, penyerahan anak, pengurapan rumah, tempat usaha, kunjungan, dan kedukaan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar atau ketua Kersel di wilayah masing-masing. Ibadah raya di GBI WTC Cilegon minggu depan pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 8 pagi akan dilayani oleh Senior Pastor GBI WTC Serpong, Bapak Pastor Insinyur Yonatan Wiryo Hadi. Sedangkan pukul setengah 11 siang akan dilayani oleh Ibu Pastor Emilia Perawati Abineno. Itulah beberapa info penting yang perlu kita highlight di hari ini. Sekarang mari kita bersiap untuk masuk ke dalam hadiratnya. Dan jangan lupa ikut Kersel ya. Akhir kata, saya, Loam Simatupang, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat beribadah saudara, Tuhan Yesus memberkati. God knows what's best for us. He cares about our growth. He promises to guide and teach. Commit to follows God faithfully. Walking with God through His Word. God will shows the way. He will change our lives. Walking with God brings His blessing. Walking with God requires agreement. Walking with God. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Masih pagi harus lebih semangat lagi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Boleh kasih salam ke kanan kirinya. Bagaimana penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini? Pastinya luar biasa. Wow. Haleluya. Penuh dengan sukacita ketika kita semua ada di dalam Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang Kau nyatakan di atas kayu salib bagi setiap kami. Kau telah membebaskan kami dari setiap dosa-dosa kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Engkau dalam kehidupan kami. Tidak ada satu persoalan pun yang tidak Engkau selesaikan dalam kehidupan kami.
ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa segenap hati kami, ucapan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Layakan kami ya Tuhan Yesus, untuk kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terimalah persembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang harum dan manis di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, dengan segenap hati kami datang ke hadirat-Mu Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Semua yang ada yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Yes Lord, ini kami Tuhan. Yes Lord. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku,
kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk yes, Jesus. Semakin mengenal-Mu Tuhan. Di hidupku, Yes, Jesus. mengiring Yesus, Itu kekuatan kekuatan hidup. Yes, Lord. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah Ini kerinduan setiap kami. hatiku. Ku lepas Yes, semua Lord. hakku untuk mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya Yesus, Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bawa kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami semakin berkurang dan Kau semakin bertambah Tuhan. Ya Allah. Oh Jesus, Jesus. Kami berikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Oh ya Yesus. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Kami mau ikut rencana-Mu Tuhan. Rancangan yang terbaik yang pasti Kau berikan. Kami mau ikut Yesus. Kami mau berjalan dengan firman-Mu Tuhan. Yes Lord, ini kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Yes Lord, ya Yesus. Yes Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau dalam kehidupan kami. Kami pegang janji-Mu dan firman-Mu dalam kehidupan kami. Oh Jesus, 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 Jesus.
teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Allah, ya segala ya Allah. Jesus, Jesus. Karalaba ya bota karalaba ya sagaralaba. Karalaba bota karalaba ya sagaralaba. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Yes Lord, sekarang layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Yes Lord, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak, Yes Lord, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak satu-satunya yang layak pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Umatmu menyatakan bagimu Tuhan, Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Kau yang layak Tuhan, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian kami Tuhan, terima persembahan kami, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Kau Raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Yes Lord, Kau Raja segala raja. Serukan haleluya, serukan haleluya. Wah, Kau Raja di atas segala raja Yesus. Siap bawa pujian sukacita bagi Tuhan, sorakan haleluya, haleluya. Yes Tuhan, kami percaya sukacita yang terbaik datangnya daripada-Mu. Yes Lord. Dalam-Mu ku temukan sukacita.
bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yang bersukacita dalam Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Wow, kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Yes Lord, janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan Tuhan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kami percaya setiap langkah kami Engkau akan mendampingi Tuhan. Yes, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan kekuatan, kami terima Tuhan. Janji-Mu yang telah menuliskan, kau punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita kami Tuhan, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Wow, kami bersukacita di dalam-Mu Tuhan. Yes Lord, sama-sama katakan, Kaulah sukacita, yes, pengharapan dan kehidupan. Ini kesungguhan iman kami Tuhan. Kau beri kekuatan, yes, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan, amin, dan kehidupan. Amin. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Setiap umat Tuhan katakan haleluya. Mau lebih lagi bersorak untuk Tuhan? Mau lebih lagi bersorak untuk Tuhan? Katakan haleluya. Wow Tuhan, berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Yes Lord. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat setiap kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku.
lewati bersamamu Tuhan. Sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Tuhan serukan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tangan kami, ku angkat tanganku, ku sorakan kami bersorak bagi namamu Tuhan. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yes, Tuhan. Umat Tuhan sama-sama serukan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami angkat tangan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Izinkan dengan kasih untuk melambaikan tangannya, biar kami sambut dengan sukacita. Haleluya, semua adalah jemaat yang setia. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara menerima dua amplop. Amplop yang merah ini seperti biasa persembahan hari Minggu. Dan amplop yang berwarna putih ini adalah persembahan untuk Natal. Baik, kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita kepada Tuhan. Jika sudah, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Pada hitungan ketiga, 2, 3. Pada saat kami bawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kematian. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, danku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami untuk memahami apa yang Engkau mau, Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Mari kita sembah. Haleluya, haleluya. Mari Allah Roh Kudus hadirlah di tempat ini Bapa. Engkau yang melawat menjamah setiap umat-Mu pagi hari ini Bapa. Biar setiap kami merasakan hadirat-Mu, biar setiap kami merasakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami mau terus menyembah-Mu, berikan perkenanan-Mu, berikan kekuatan kepada kami, untuk kami mampu memuji menyembah-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu, urapi kami, penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu Bapa. Jamah-jamah, gerakkan tangan-Mu atas setiap kami, sembuhkan segala sakit penyakit kami, bebaskan segala beban hidup kami, lepaskan kami Tuhan, pulihkan kami. Ini kerinduan kami Bapa, ini doa-doa kami.
maya lama ya lamo. Kiara lama ya syakara lama ya se. Reka kakara lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya se. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allah. Terus penuhi setiap kami. Yes. Puaskan setiap kami Tuhan. Puaskan setiap kami Bapa. Shikarabaya syakatakarabaya. Kurialamoya syakotakarabaya. Terima kasih untuk kehadiran. Terima kasih untuk urapan. Terima kasih untuk kesembuhan ilahi yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebebasan, kelepasan, bahkan kemenangan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terus berikan kekuatan kepada kami, Bapak. Untuk kami boleh terus bertekun kepada Engkau. Untuk kami boleh terus berharap kepada Engkau, Tuhan. Karena kami mau terus percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Tuhan satu-satunya yang kami sembah, yang kami puji Bapa. Dan kami percaya Tuhan, saat ini mujizat-Mu masih ada Bapa. Mujizat-Mu masih ada pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terus berkaryalah sebebas-bebasnya di tempat ini Tuhan. Urapi lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus taruhkan kata-kata hikmat di dalam lidah bibir mulut hamba-Mu. Taruhkan kata-kata firman-Mu Tuhan. Berikan kemampuan pada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan berikan telinga seorang murid kepada setiap kami Bapa. Untuk kami boleh mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Dan kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu. Menghidupi kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami diubahkan Bapa. Kehidupan kami diubahkan. Cara berpikir kami diubahkan Tuhan. Cara berbicara kami diubahkan. Karakter kami diubahkan Tuhan. Karena Roh Kudus sendiri Tuhan yang mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita angkat Alkitab kita di tangan kanan kita akan sama-sama mendeklarasikan firman Tuhan. Sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri. Ya. Kita sama-sama mendeklarasikan firman Tuhan di dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, kita masih tetap belajar di dalam, boleh Bang Loam PowerPoint-nya. Masih kita belajar di dalam serial Walking with God bagian yang ketiga yang diberi judul yaitu Trust in God ya. Nah, kalau kita berbicara tentang percaya kepada Tuhan, itu boleh dikatakan gampang-gampang susah ya. Contohnya seperti gini ya, Bapak Ibu Saudara jawab, percaya atau enggak ya. Kalau saya katakan Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Amin. Jawabnya percaya apa enggak gitu ya. Dengan keras gitu ya, percaya. Bapak Ibu Saudara kalau Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita? Percaya. Bapak Ibu Saudara percaya kalau Tuhan sanggup memberkati kita? Percaya. Percaya. Dengan mudah kita bisa mengatakan percaya. Ya. Tetapi realitanya seandainya kita ada dalam satu pergumulan. Entah itu pergumulan dalam keluarga, entah itu pergumulan di dalam sakit penyakit, entah itu kita pergumulan dalam keuangan, finansial,
Kita sudah berdoa, bahkan mungkin sudah berpuasa. Tapi kita belum melihat bahwa ada tanda-tanda dari Tuhan untuk menolong kita. Kita sudah berdoa tapi kita belum melihat ada tanda-tanda mujizat Tuhan itu nyata. Apakah kita masih dengan antusias mengatakan percaya, percaya. Mungkin kita langsung berpikir ya, ini kok sakit penyakit kita nggak sembuh-sembuh. Apakah Tuhan kapan mau menolongnya? Tuhan kapan mau memberikan mujizat pada kita? Tidak semudah itu. Kita akan berpikir apa cari dokter lain. Mungkin juga cari orang pintar gitu ya. Padahal orang pintar itu matematikanya lulusnya cuma paling nilainya 4 gitu. Tapi disebut orang pintar gitu. Atau mungkin ya. Besok ada jatuh tempo. Ada bayaran yang harus dibayar. Hari ini masih kurangnya banyak gitu. Apakah kita masih bisa bicara dengan mudah, Tuhan pasti menolong saya percaya. Sebagai manusia, kita masih berpikir ya, bagaimana kita bisa menutupi dana yang besok sudah harus jatuh tempo. Kita mulai berpikir, siapa nih orang yang bisa dipinjamin? Orang hebat atau orang kaya mana yang harus kita datengin untuk bisa memberikan pinjaman kepada kita? Betul nggak? Yang setuju dengan saya katakan amin. Pengalaman. Sama ya. Kita pasti sebagai manusia, pada saat kita belum melihat bahwa Tuhan ya memberikan pertolongannya atau mujizatnya, kita akan langsung berpikir dengan logika kita. Kita akan berpikir dengan cara kita. Dengan kekuatan kita, dengan hikmat kita. Padahal firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi firman itu kadang-kadang terhapus atau terlupakan karena kita melihat keadaan kondisi yang saat ini. Betul nggak? Makanya ada firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Sebagai manusia yang kita masih menginjak bumi, tentunya kita akan benar-benar berpikir gitu kan. Bagaimana ini caranya? Bagaimana? Padahal Tuhan ingin supaya kita percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati. Kalau kita melihat contoh di Alkitab Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat dihadapkan dengan tungku perapian yang 7 kali lipat panasnya, dia berkata sebegini kepada, seandainya Tuhan tidak menolong saya akan tetap percaya. Seandainya Tuhan tidak menolong saya tidak akan mau menyembah berhala. Ya. Percaya yang seperti inilah yang diteladani oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego yang harus kita pegang teguh. Walaupun kita belum melihat pertolongan Tuhan, kita tetap teguh percaya. Seperti yang tadi saya tanyakan ya. Bapak Ibu Saudara percaya? Percaya. Itulah yang Tuhan inginkan, kita benar-benar teguh percaya kepada Tuhan. Ya. Sehingga kita akan melihat pertolongan Tuhan benar-benar. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Kalau kita punya keteguhan percaya seperti yang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Padahal yang dihadapi adalah tungku api yang panas. Yang satu langkah lagi dia adalah akan mati gitu ya. Nah kalau kita melihat pergumulan kita belum sampai satu langkah lagi kita mati. Tapi kita seringkali bimbang, seringkali kita khawatir, seringkali kita takut, lalu kita berpikir dengan cara kita sendiri. Makanya kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan,
kita harus sepakat. Betul nggak? Ini udah 3 minggu, tiga kali pengajaran ini ya, diajarkan kita harus sepakat. Kita harus mau berjanji, bahkan satu hati kepada satu tujuan. Tujuannya apa? Kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Walaupun mungkin kadang-kadang Tuhan bawa kita di dalam lembah baka. Dibawa kita ke gunung yang tinggi. Kita harus ikut. Kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti nyata. Kondisi kita mungkin saat ini dalam lembah baka. Tetapi kita pegang teguh. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tuhan Yesus sanggup memberikan mujizat kepada kita. Amin. Ya. Selama kita belajar tentang serial Walking with God, ayat emasnya selalu di dalam Amos 3 ayat yang ketiga. Berjalankah 2 orang bersama jika mereka belum berjanji? Berjalankah 2 orang bersama jika mereka belum bersepakat bersatu hati atau satu tujuan? Ya, gak mungkin bisa berjalan. Yang satu tujuannya ke kanan, satu ke kiri, gak mungkin bisa satu jalan ya. Kita gak bisa berjalan bersama-sama. Jadi untuk bisa berjalan dengan Tuhan, maka kita harus mengandalkan Tuhan dan mengandalkan firman-Nya. Ya. Coba kita yang bawa Alkitab boleh buka di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yang sudah ketemu katakan amin. Yeremia 17 ayat 7 dan 8, yang sudah ketemu katakan amin ya. Saya akan bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini janji Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7, ini adalah janji Tuhan. Di mana Tuhan akan memberkati setiap kita yang mau mengandalkan Tuhan. Mengandalkan firman-Nya. Artinya apa? Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, artinya kita punya koneksi dengan Tuhan. Kita punya link dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita punya koneksi dengan Tuhan, maka kita ini seperti diibaratkan pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Katakan wow. Kalau kita punya koneksi dengan Tuhan, artinya kita punya koneksi dengan sumber. Sumber kehidupan, sumber berkat, sumber kesembuhan, sumber mujizat. Maka kita diibaratkan seperti pohon yang ada hidupnya di tepi aliran air, yang akar-akarnya merambat ke tepi air. Walaupun pada musim kering, dia tetap hidup. Dan dikatakan daunnya tetap hijau. Bahkan dikatakan di sini ya, walaupun dalam kekeringan dia tidak khawatir. Bahkan dia tetap tidak berhenti menghasilkan buah. Dia tetap akan menghasilkan buah. Seandainya kita juga dibawa oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, masuk di dalam lembah baka. Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, kita pasti tetap menghasilkan buah. Amin. Ya minimal kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, ada buah pertobatan, ada buah pertumbuhan kerohanian kita, ada kekuatan, ada damai sejahtera bagi setiap kita. Walaupun kita masih ada dalam masalah atau ada dalam lembah baka. Inilah pentingnya kita harus terkoneksi dengan Tuhan dan mengandalkan firman-Nya seutuhnya. Sekali lagi kita harus percaya dengan hati kita yang teguh, ya. Jangan cuma percaya di bibir saja. Karena itu bisa terhapus atau bisa kita terombang-ambingkan dengan segala keadaan yang kita lihat, dengan kekhawatiran, ya. Seperti itu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan? Di sini ada 3 ciri orang
yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, mengandalkan Tuhan itu percaya kepada Tuhan. Ya, tadi dari awal saya sudah katakan, untuk percaya kepada Tuhan itu gampang-gampang susah. Ya. Butuh satu keteguhan hati, ya. Butuh satu kekuatan untuk bisa kita tetap percaya. Ya, walaupun kita yang seringkali kita itu keadaan kita lihat dengan mata kita, ya. Sehingga itu yang mempengaruhi pikiran kita, yang membuat kita bisa goyah dalam kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Yang pertama, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Katakan percaya kepada Tuhan. Nah, saya juga percaya Bapak Ibu Saudara di sini tentunya sudah banyak ya yang pernah naik pesawat terbang, ya. Karena jemaat GBW TC Cilegon adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi transportasinya naiknya pesawat udara. Pertanyaan saya, pada saat kita naik pesawat terbang, apakah kita kenal sama pilotnya? Apakah kita tahu bahwa pilotnya itu laki-laki atau perempuan? Tidak. Tapi kenapa mau naik pesawat? Percaya, butuh cepet ya. Ya kita percaya bahwa kalau kita naik pesawat kita akan sampai tujuan yang kita mau dan dalam waktu yang cepat, gitu ya. Nah kalau kita nggak kenal saja sama pilotnya kita bisa percaya, apalagi kita terhadap Tuhan yang kita kenal. Bapak Ibu Saudara kenal sama Tuhannya? Ada yang nggak kenal boleh angkat tangan. Kalau ada yang nggak kenal kita baptis lagi Pak Narso. Kalau kenal tentunya kita harus percaya. Masa sama pilot aja percaya, kok sama Tuhan yang kita kenal kita nggak mau percaya. Ya. Kali lagi harus punya kekuatan untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, ciri orang yang mengandalkan Tuhan yaitu berani menanggung resiko. Pada saat Abraham disuruh oleh Tuhan keluar dari kotanya dan mengikuti apa yang menjadi tujuan Tuhan yang belum tahu, Abraham langsung melakukan. Dia berani mengambil resiko untuk melangkah, padahal dia nggak tahu tujuannya kemana. Nah ini artinya Abraham mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, ciri dari orang yang mengandalkan Tuhan yaitu taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Taat ini kita udah berapa kali diajarkannya adalah singkatan. Ada yang masih ingat? Boleh angkat tangan. Taat, ada sepeda di bawah nih. Tapi sepeda orang, bukan untuk hadiah. Taat, T-nya apa? Tuhan apa? Tuhan berfirman. Kalau Tuhan aja bingung saya aja. Tuhan apa? Tuhan berfirman. A-nya yang pertama, aku percaya dulu. Aku percaya, ya. A yang kedua, aku melakukan apa yang bisa aku lakukan. T yang kedua apa? Tuhan melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Jadi taat ini yaitu kita benar-benar mau mengandalkan Tuhan, mau percaya kepada Tuhan. Karena kita menyadari bahwa kita ini terbatas. Kita tidak bisa apa-apa kalau tidak ada bantuan dari Tuhan. Ya. Nggak ada yang angkat tangan tadi, jadi nggak jadi sepedanya. Jadi ini 3 ciri orang mengandalkan Tuhan. Yang pertama percaya, yang kedua berani menanggung resiko, yang ketiga taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Jadi taat ini kemana Tuhan mau bawa kita, kita tidak tahu gitu kan. Tujuannya kemana, nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan lebih tahu yang terbaik buat setiap kita. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Jadi dia tahu apa masa depan setiap kita.
1 hari ke depan dia udah tahu, sebulan ke depan dia udah tahu, bahkan bertahun-tahun ke depan dia sudah tahu. Karena dia yang merancangkan kehidupan setiap kita. Amin. Nah, sekarang Timothy Keller mengatakan, jadi percaya itu menerima apa saja yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, baik tahu maupun tidak tahu, baik mengerti maupun tidak mengerti. Kita harus tetap percaya. Nah, sekarang apa yang harus kita percayai? Yang pertama, yang harus kita percayai bahwa kita mendapatkan perjanjian berkat dari Tuhan. Ya. Melalui Abraham. Ya. Kita mendapatkan perjanjian berkat. Dan perjanjian berkat ini tidak dapat dibatalkan oleh apapun juga. Baik oleh orang, baik oleh setan, bahkan oleh keadaan apapun. Di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10, biar cepat saya bacakan aja ya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Perjanjian berkat kalau Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Oleh kuasa apapun juga tidak bisa dibatalkan. Mau gunung beranjak, mau bukit beranjak, mau bukit bergoyang, perjanjian Tuhan tetap kekal. Karena Allah kita adalah Allah yang setia, ya, tidak akan pernah mengingkari janjinya kepada setiap kita. Ya. James McDonald mengatakan, kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, Dia tidak berkata, oh saya akan coba. Tetapi dia akan melakukannya. Dia tidak akan pernah coba-coba. Ya. Dia akan melakukannya dan yang terbaik pasti yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan melakukannya untuk tujuan yang terbaik buat setiap kita. Jadi perjanjian berkat itu diikrarkan oleh Tuhan dengan sumpah. Sebetulnya kita kelewatan sebagai manusia ya. Sampai Tuhan harus bersumpah. Kenapa sih Tuhan harus bersumpah? Karena seringkali kita ini meragukan Tuhan. Betul atau betul? Kalau ngelihat kondisi keadaan, kadang-kadang kita cepat sekali gitu untuk berubahnya. Ya. Makanya Tuhan sampai harus bersumpah. Supaya kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang menepati janji. Tuhan itu adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kalau dia sudah berfirman, maka semuanya jadi. Kalau dia sudah bersabda, maka semuanya pasti ada. Ya. Apapun kondisi dan situasi kita, kalau Tuhan sudah berjanji, pegang firman-Nya. Karena apa? Perjanjian berkat buat setiap kita ini tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Ya. Nah, yang kedua, apa yang harus kita percaya? Perjanjian berkat tidak dapat dihalangi oleh krisis. Ya. Ini cerita kesaksian dari senior pastor kita. Pada beberapa tahun yang lalu kita hampir seluruh dunia ya mengalami krisis pandemi COVID-19. Ya. Banyak perusahaan yang bangkrut, bahkan gereja-gereja juga banyak yang tutup setelah selesai COVID begitu ya. Bapak Gembala kita lalu meeting lah bersama para pendeta ya. Terus memiliki satu kesepakatan bahwa gereja harus mengencangkan ikat pinggang. Gereja tidak boleh mengeluarkan dana yang besar karena kondisi krisis. Ya. Udah sepakat, pada saat pulang dari meeting tersebut, lalu Tuhan ngomong sama senior pastor kita, lanjutkan proyek yang ada di HOB. Dan yang harus dikerjakan bukan satu proyek, bukan 2 proyek, tapi 5
proyek. Padahal barusan meeting untuk mengencangkan ikat pinggang. Tapi Tuhan suruh untuk melanjutkan proyek yang ada. Taat nggak? Senior pastor kita taat melakukan. Dan apa yang terjadi? Semua gereja mengencangkan ikat pinggang. WTC menggelontorkan dana yang besar untuk proyek. Tapi semuanya Tuhan cukupkan. Jadi kalau kita mau melangkah bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita tadi harus mau berani mengambil resiko. Ya, kalau Tuhan suruh kita kerjakan, ya kerjakan. Walaupun saat itu sedang krisis. Dan Tuhan memang menyediakan apa yang diperlukan. Amin. Ya. Nah, sekarang dalam keadaan krisis seperti begini, Tuhan berjanji bahwa berkat Tuhan tidak bisa dihalang. Ini contoh kemarin melalui senior pastor kita. David Nicholas mengatakan janji Tuhan seperti cahaya bintang, semakin gelap suasananya semakin terang cahaya Tuhan itu. Ya. Sekarang contoh di Alkitab pada saat krisis, tapi Tuhan tetap memberkati. Ini di dalam Kejadian 26 ya. Kalau saya baca dulu yang di ayat 1 dan kedua biar lebih mengerti ya. Di sini dikatakan maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ishak taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan saat itu ini krisis bukan krisis yang pertama kali. Karena sudah dikatakan kelaparan di negeri itu bukan kelaparan yang pertama. Artinya sudah berulang menghadapi krisis. Tapi pada saat Ishak mentaati apa yang diperintahkan Tuhan, diam di negeri ini. Walaupun kondisi situasi saat itu kelaparan. Situasi kondisi saat itu dalam menghadapi krisis. Lalu Ishak disuruh untuk di ayat 12-nya, Ishak di tengah krisis kelaparan disuruh untuk menabur. Dan dalam tahun itu juga mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah pada saat Ishak disuruh menabur benih, saat itu kan mungkin yang dihadapi adalah tanah yang tandus. Gitu ya. Apakah memang Ishak ini ahli dalam pertanian? Apakah dia tadinya basicnya memang belajar dari lulusan IPB di sekolah pertanian? Tidak. Tetapi dia cuma mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau disuruh menabur, ya menabur. Dan Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan, Tuhan sendiri bahkan akan memberkati sampai mendapatkan hasil 100 kali lipat. Kembali percaya. Jangan pakai logika kita. Jangan pakai hikmat manusia. Pak Erik katakan otak manusia ini cuma segede bapau. Jadi sangat terbatas sekali. Percayalah kepada firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan katakan ke kanan, ya kita ke kanan. Kalau dikatakan suruh ke kiri, ke kiri. Bahkan kalau dikatakan suruh muter balik, ya muter balik, gitu kan. Ngikut aja gitu. Jadi kita ini benar-benar hidup dituntun oleh Tuhan. Nah, setiap ada krisis di dunia, Tuhan selalu mengingat perjanjian berkat-Nya dengan menyediakan berkat bagi kita yang percaya kepadanya. Di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 ini cerita tentang Yusuf ya. Pada saat dia sudah menjadi penguasa di satu bangsa ya, kakak-kakaknya datang mengambilnya. Lalu Yusuf mengatakan begini, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya yang
untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi kita percaya bahwa Allah kita pasti mereka-rekakan yang baik buat setiap kita. Tapi kadangkala memang kita tidak mengerti bahwa yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Kita merasa kok ini susah amat kita. Bukan yang terbaik menurut kita. Sekali lagi kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, kita harus mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau. Amin. Ya. Kita boleh melihat dengan mata kita, kok begini perjalanan Yusuf. Harus dipenjara, harus dijual, harus menjadi hamba. Tetapi endingnya dia adalah seorang yang penguasa di satu bangsa yang besar. Nah, apa yang harus kita percayai yang ketiga di sini? Bahwa perjanjian berkat tidak dapat dibatasi oleh hukum alam. Contohnya apa? Di dalam Kejadian 13 ayat 8 sampai 12 ini bercerita tentang Abraham yang mau berpisah dengan Lot. Nah, Abraham berkata kepada Lot, "Janganlah kita bertengkar. Gembalamu dan gembalaku janganlah bertengkar. Kita ini saudara. Pilihlah kemana kamu mau. Kalau kamu mau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan." Saudara tahu Lot ini siapanya Abraham? Keponakan. Keponakannya Abraham. Ya. Jadi Abraham itu siapanya Lot? Tulangnya Lot. Harusnya sebagai keponakan dia menghormati, menghargai tulangnya. Betul? Ya, tetapi Lot ini nggak tahu diri. Disuruh memilih sama Abraham, dia langsung aja memilih. Dia melihat ada lembah Yordan yang begitu subur, ya, dia pilih ke sana. Padahal pada saat keluar yang Tuhan perintahkan untuk Abraham keluar, saat itu Lot dibawa. Dan Lot itu belum punya apa-apa. Mengikut pamannya aja. Dan yang diberkati oleh Tuhan adalah pamannya. Pada saat dia bergandengan dengan Abraham, maka dia pun terberkati. Dia bisa menjadi kaya. Dia banyak gembalanya, makanya bisa bertengkar dengan gembala Abraham. Dombanya banyak. Kalau dia berpikir ke situ, harusnya udahlah tulang aja dulu yang pilih mau kemana saya ikut aja. Betul nggak? Harusnya seperti begitu kalau dia tahu diri. Karena dia mendapatkan berkat pada saat dia bergandengan dengan orang yang diberkati. Dia malah memilih saya ke lembah Yordan karena di sana adalah tanah yang subur. Kata Abraham, ya silakan. Tapi pada saat Lot memisahkan diri dengan Abraham, saat itu juga Tuhan berfirman kepada Abraham, pandangkan matamu sejauh kamu memandang, tanah itu akan diberikan kepada. Dan tanah yang dilihatnya tandus, Tuhan bisa balikan menjadi tanah yang subur. Yang dipilih oleh Lot tanah yang subur, bahkan dijungkir balikan oleh Tuhan. Karena itu di sana masyarakatnya adalah orang-orang yang jahat. Sehingga Tuhan menjungkir balikan tanah itu. Tanah Sodom dan Gomora. Ya. Jadi sekali lagi, ya, perjanjian berkat tidak dapat dibatasi oleh hukum alam. Hukum alam. Ya, tadinya subur bisa jadi tandus, bahkan hancur, dijungkir balikan. Yang tadinya tandus bisa Tuhan berkati dengan tanah yang subur. Makanya kembali kepada Yeremia 17 ayat 7. Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi yang diberkati adalah orangnya, bukan jenis usaha atau pekerjaannya. Nah salahnya Lot,
Harusnya dia tahu bahwa yang diberkati adalah Abraham. Harusnya dia jangan memisahkan diri dari Abraham. Dia harusnya terus menggandeng Abraham. Tapi ya sekali lagi, dia merasa dia sudah diberkati, dia sudah merasa kuat, dia sudah merasa hebat. Akhirnya pikiran sendiri yang dipakai. Saya bisa lepas dari orang yang diberkati Tuhan. Ternyata pada saat dia lepas, ya, tidak terkoneksi lagi. Artinya dia melepaskan diri dari berkat Tuhan. Ya. Tidak lagi seperti pohon di tepi aliran air. Ya. Makanya sekali lagi, janganlah kita mengandalkan pikiran kita sendiri, janganlah kita mengandalkan kekuatan. Percaya saja kepada Tuhan. Nah, kemana saja Abraham pergi selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Sekali lagi yang diberkati adalah orangnya, bukan jenis pekerjaannya. Ya. Bapak Ibu Saudara pernah gak mengalami seperti begini? Belum. Udah langsung pernahnya. Suatu ketika mungkin Bapak Ibu Saudara datang ke satu toko atau ke tempat makan. Saat Bapak Ibu Saudara datang, kondisinya sepi. Enggak ada pembeli, cuman Bapak aja atau Ibu saja yang datang. Tetapi pada saat Bapak Ibu membeli, tiba-tiba enggak berapa lama datang pembeli yang lain. Pernah enggak mengalami seperti itu? Kalau pernah, itu artinya memang ya ada aura atau ada berkat yang memang mengiringi Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada saat Bapak mendatangi satu toko, maka berkat itu juga terus ada bersama dengan Bapak. Sehingga mendatangkan para pembeli-pembeli yang lain. Nah, harusnya setiap kita orang percaya itu kemanapun kita pergi, kita membawa berkat-berkat Tuhan. Amin. Ya, seperti Abraham, kemana saja Abraham pergi selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Orang yang dekat dengan Abraham pasti diberkati oleh Tuhan. Ya. Amin. Harusnya kita benar-benar seperti begitu. Kemana saja kita pergi, kita diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi andalkan Tuhan. Ya. Nah, apa yang harus kita percayai yang keempat? Bisa tolong ini? Wam, minta tolong Wam, ini nggak bisa. Slide yang selanjutnya loh. Ya. Yang keempat, apa yang harus kita percayai yaitu perjanjian berkat tidak dapat dimusnahkan oleh manusia. Ya. Di dalam Kejadian 26 ayat 15 sampai 21, tapi saya akan bacakan dari ayat 19 saja ya. Ketika hamba-hamba Ishak, ini bercerita kembali tentang Ishak ya. Menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbuah-buah airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Saat masa kelaparan, pada saat masa krisis, Ishak ingat bahwa ada sumur yang digali oleh bapaknya Abraham di Gerar. Lalu dia pergilah ke sana dan dia menggali sumur itu. Dan memang pada saat digali kembali, airnya membuah-buah. Tapi orang-orang atau gembala yang ada di Gerar, dia pun merasa bahwa itu adalah airnya dia. Lalu berantemlah mereka. Tapi Ishak tidak mau bertengkar, dia mengalah. Makanya dia namakan sumurnya sumur Esek, terjadinya pergesekan. Pertengkaran antara gembala di Gerar dengan gembala Ishak. Ishak meninggalkan sumur itu. Lalu dia pergi lagi ya, menggali lagi sumur ya. Dan
bertengkar juga tentang sumur itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ya, bertengkar lagi. Sumur yang dikali keduanya itu membual lagi, airnya banyak tetapi direbut lagi oleh orang-orang. Ishak mengalah lagi. Dan yang terakhir dia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Walaupun manusia mencoba merebut, menggagalkan berkat Tuhan, ya, tapi kita percaya bahwa berkat itu terus menyertai setiap kita. Ya. Gak usah bertengkar, pindah aja lagi. Karena bukan sumurnya ini itu yang menjadi berkat, tetapi orangnya. Ya. Dan saya percaya ya, pada saat ditinggalkan oleh Ishak, ya, sumur yang dinamai Esek dan Sitna, pada saat ditinggalkan oleh Ishak, maka sumur itu tidak membuah lagi. Saya percaya seperti itu. Karena apa? Karena orang yang diberkatinya meninggalkan sumur itu. Betul nggak? Ya. Nah, jadi Ishak menggali sumur yang baru diberi nama Rehobot, artinya sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran. Jadi di sini jangan suka bertengkar, jadilah pribadi pendamai, sebab sumber berkat selalu terbuka bagi setiap kita. Yang diberkati adalah kitanya, orangnya. Gak usah bertengkar. Firman Tuhan katakan kalau kita hidup rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya kepada setiap kita. Gak usah bertengkar apalagi di gereja. Apa yang mau direbutin di gereja? Gak perlu direbutin apa-apa di gereja. Kita ini cuman kacung. Kita cuman hamba di sini. Dan kita melayani di sini adalah suatu anugerah, kehormatan buat setiap kita. Ya, janji jangan bertengkar. Belum semua, Pak De. Janji nggak bertengkar. Nggak usah berebut ya, nggak usah berebut. Berebut apapun juga nggak usah lah. Kalau mau roti saya silakan aja diambil, nggak usah berebut. Tahu aja. Nah, Cliff Lewis mengatakan, kadang kalau kita kehilangan berkat satu, Tuhan sediakan berkat yang lain buat saudara. Katakan amin. Amin ya. Apalagi yang harus kita percayai ya. Yang kelima, bahwa perjanjian berkat tidak dapat dibatasi oleh sistem yang berlaku di dunia. Kejadian 17 ayat 1 sampai 4. Ya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Secara sistem dunia, mana mungkin Abram yang sudah tua begitu, Sarah yang sudah tua begitu punya anak lagi. Tetapi ingat, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menepati. Dan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya. Yang padang gurun bisa Tuhan rubah menjadi tanah yang subur. Ya. Bahkan yang tua saja sudah bisa Tuhan berikan keturunan ilahi. Ya. Jadi percaya saja kepada Tuhan. Sekali lagi, ya, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan, taat melakukan apa yang Tuhan mau, ya, dan kita juga harus berani mengambil resiko.
Ya, jangan takut. Kita jangan melihat kondisi, situasi, keadaan apapun juga. Percaya. Katakan sekali lagi, percaya. Percayanya bukan cuma di bibir saja, tetapi dengan keteguhan hati. Situasi, kondisi apapun juga kita harus tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pemusik dan WL singer untuk naik ke mimbar. Kita akan angkat pujian sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, ya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan hanya untuk orang yang sudah dibaptis dan sudah di atas 12 tahun. Namun kalaupun belum dibaptis, percaya setelah usia di atas 12 tahun boleh mengambil perjamuan kudus ini. Kita angkat pujian bersama-sama. Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Benar Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Amin, amin. Apakah semua sudah mendapatkan roti dan anggur? Kalau sudah, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kedua tangan kita mengucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk mujizat-Mu. Terima kasih untuk kesembuhan ilahi. Terima kasih untuk kebebasan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur Hanya bagi Tuhanku. puji syukur Hanya bagi Tuhanku. puji syukur Hanya bagi Yesusku. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah membebaskan, menyelamatkan kami. Yang sudah Tuhan menghapus segala dosa-dosa kami. Biarlah setiap kami boleh terus mengingatkan Tuhan akan pengorbanan-Mu di kayu salib ini Tuhan. Dan kami semakin hari semakin bertekun kepada Engkau. Kami mau semakin hari kami semakin percaya bahwa Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Tuhan kami yang besar. Allah yang berkuasa di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, terus pimpin kehidupan kami. Terus berikan kemampuan, kekuatan untuk kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Menggenapi setiap visi yang Tuhan berikan kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah ya Allah kami yang hidup. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap umat-Mu boleh Tuhan terberkati melalui kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Dikuatkan, diteguhkan imannya Bapa melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah ya Allah kami yang hidup. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kita yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengundang yang berulang tahun. Ini puji Tuhan, ini kemarin dari hasil home data jemaat ini yang berulang tahun di bulan September. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang tercantum namanya boleh untuk maju ke depan. Silakan. Kita akan berdoa. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mungkin datanya belum lengkap, barangkali ada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun tapi belum tercantum di sini, boleh juga maju. Boleh? Ini ada yang ulang tahun, ada yang ulang tahun pernikahan ya, luar biasa ya. Nanti kita akan terus perbaiki ya pelayanan jemaat. Wah, Ibu Evri ulang tahun juga ulang tahun pernikahan ya. Wah, double koreksinya ini. Double hadiahnya ya. Yuk. Ada lagi yang ini yang belum tercantum tapi berulang tahun, kalau ada boleh sekalian maju. Oke, kalau begitu kita sama-sama bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita sama-sama berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, kami mengucap syukur Tuhan.
untuk anak-anakmu yang di bulan September ini berulang tahun dan juga ada yang berulang tahun pernikahan. Bapa, kiranya Engkau yang terus memberkati mereka semua Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengatakan di tangan kanan Tuhan ada umur yang panjang. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Itu terjadi atas setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun Bapa. Kami percaya Tuhan, kemanapun mereka melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai mereka. Kemanapun mereka pergi Tuhan, terus perlindungan, penyertaan, penyediaan secara ilahi ada pada mereka semua Bapa. Bahkan yang berulang tahun di dalam pernikahan, Tuhan terus teguhkan mereka di dalam pernikahan, dalam keluarganya Tuhan. Berikan kepada mereka kebahagiaan di dalam keluarganya, keharmonisan Tuhan. Damai sejahtera terus ada Tuhan kepada mereka. Bahkan mereka Tuhan boleh senantiasa hidup rukun Tuhan. Suami istri, anak dan orang tua semua hidup rukun. Karena firman-Mu mengatakan Tuhan, pada saat kami hidup rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi anak-anak-Mu ini Tuhan. Baik yang ulang tahun maupun dalam ulang tahun pernikahan Tuhan. Engkau yang terus Tuhan memberikan kebahagiaan kepada mereka semua Tuhan. Karena Tuhan, kami percaya Tuhan, damai sejahtera yang daripada-Mu itulah Tuhan yang membuat setiap kami boleh hidup bahagia Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah ya Allah kami yang hidup hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan, haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat Pak Daud, selamat Pak, selamat Kak, selamat. Selamat ya, hai, selamat. Oke, silakan duduk kembali, kita akan mengakhiri, kita akan doa. Bersamamu Bapa, lewati semua. Saya undang untuk makin berdiri kembali. Mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang hadir bertahta di dalam setiap pujian penyembahan kami, bertahta di dalam setiap doa-doa kami, bertahta dalam ibadah raya ini Bapa. Dan Tuhan, selanjutnya kami juga menyerahkan mereka semua anak-anak-Mu, umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau juga yang terus memberkati mereka Bapa. Engkau yang terus memimpin, membimbing mereka semua Tuhan. Karena Allah Roh Kudus yang sanggup, yang mampu Tuhan mengubah setiap kami Bapa. Untuk kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam kerohanian kami. Semakin didewasakan di dalam kerohanian kami. Sehingga kami boleh mengalami satu terobosan dari satu anugerah ke anugerah yang lain. Kami boleh mendapatkan kemenangan dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Karena Engkau sendiri Tuhan yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu dan memberi kami kemenangan Bapa, memberi kami kemerdekaan, memberi kami kebebasan Bapa, bahkan memberi kami kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan pulang, biarlah berkat-Mu menyertai kami dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari arahkan hati, angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang pulang dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus, dari mulai sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.